Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan merespon beberapa tugas yang sudah mahasiswa kirimkan, yaitu tugas tentang perkenalan diri atau self introduction yang mereka buat di kolom komentar yang sudah saya buatkan. Tugas-tugas tersebut memiliki rentang nilai antara 0 sampai 100. Jadi jangan kaget nanti ada beberapa mahasiswa yang nilainya itu 0. Dari semua tugas yang mereka kirimkan belum ada satupun yang mencapai 100 atau 90 sampai 100. Mahasiswa sendiri sebenarnya sudah diberikan yaitu rubrik penilaian untuk tugas ini. Ada 5 aspek dengan kriteria tertentu di mana mahasiswa harus mampu menuliskannya dengan baik. Misalnya aspek yang pertama yaitu isi. Apakah mahasiswa itu menulis perkenalan dirinya itu sesuai atau tidak, atau malah mahasiswa itu menulisnya itu bukan perkenalan diri tapi yang lain di luar perkenalan diri. Nah, ini nilainya itu 40. Kemudian aspek yang kedua yaitu kalimat yang digunakan. Nah, saya minta kepada mahasiswa agar menulis minimalnya 20 kalimat. Nilainya juga sama 20. Jadi kalau ada mahasiswa yang menulis lebih dari 20, tentu nilai maksimalnya ada 20. Tapi kalau di bawah 20 maka itu nilainya. Misalnya hanya menulis 5 maka nilainya 5. Aspek yang ketiga yaitu klausa. Nah, karena kita di semester ini sedang mempelajari klausa dan kalimat, maka harus diperhatikan oleh mahasiswa aspek yang ketiga ini. Nah, setiap kalimat yang ada pada tulisan self introduction atau perkenalan diri maka harus memiliki klausa yang jelas. Nilainya 20, jadi nilainya sama dengan kalimat. Aspek yang keempat yaitu penggunaan tanda baca seperti titik, titik koma, titik 2 dan lain sebagainya. Ini nilainya 10. Lumayan walaupun nilai 10 tak bisa membantu menambah nilai secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu aspek tentang penggunaan huruf kapital. Nilainya 10. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena mahasiswa dituntut untuk mampu menulis dengan baik. Nah, mari kita lihat ada 10 bahkan lebih sebenarnya, tapi saya akan share ada 10 contoh tugas yang diberikan atau tugas yang masuk ke saya. Nanti saya akan kasih nilai langsung. Mudah-mudahan dari 10 itu adalah ada nama Anda yang dimaksud dan Anda bisa merevisinya insya Allah. Nanti kita akan berikan tentang waktu untuk merevisi tugas tersebut sehingga tugas tersebut itu memiliki nilai yang bagus. Ingin tahu lebih lanjut, kita lihat ya. Ini ada 10 mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Kita akan bahas satu persatu kira-kira nilai mereka berapa. Kita mulai dari yang pertama. Sesuai yang saya harapkan bahwa ketika mahasiswa menulis sebuah perkenalan diri, mereka harus melihat rubrik yang sudah saya berikan. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan ada 5 aspek. Aspek isi, kalimat, klausa, tanda baca, dan huruf kapital. Sebenarnya membuat perkenalan diri itu sangat gampang, tidak susah. Dan perkenalan diri itu ya tentang diri kalian sendiri. Saya tidak memberikan tugas yang susah, semisal ada apa dengan Indonesia ke depan, 10 tahun ke depan ada apa. Tetapi hanya tentang perkenalan diri. Nah, ini kita lihat ya. Dari isi ini tidak lengkap. Langsung dia, oke Mister, I'm Tisna Sutisna from class HSE. Hanya seperti ini aja. Jadi ini nilainya baru 1 ini ya isinya. Kemudian this good lesson, good explain, I like this lesson so much, I like lesson easy not boring. Jadi isinya tidak mencerminkan perkenalan diri. Dia hanya menjelaskan saya suka mata kuliah ini, penjelasannya yang bagus, kemudian ini adalah mata kuliah yang bagus, saya suka. Jadi tidak menjelaskan siapa dia, hanya sedikit saja yaitu I am Tisna Sutisna from class HSE ini. Kalimat yang dibuat itu tidak ada satupun, lihat. Tidak ada satu kalimat yang dia buat. Dia hanya menambahkan tanda titik di sini. Ingat, kalimat itu kan diawali oleh huruf kapital dan diakhiri titik.
Kemudian ada klausa, satu subjek, satu verb. Ini, oke, Mister, ini bukan kalimat. Ya, lihat. Tapi udah ada titik di sini. Kemudian huruf awal itu harusnya kapital. I am. Ini terlalu banyak koma di sini. Ini sudah benar sebenarnya. I am Sutisna. I am Tisna Sutisna from class H. Harusnya di sini titik. Jadi satu kalimat. Ini hanya koma, koma, dan koma. Klausanya sudah benar di sini. I like this lesson. I like it. Ini juga klausa. Kemudian ini klausanya tidak benar. Lesson easy and not boring. Jadi hanya ada 3 klausa. Berarti 3 nilai ya. Nilainya 3. Kemudian isinya ini 1 udah benar. Baru 4 nilainya. Penggunaan huruf kapital pun belum tepat. Seperti huruf awal sebuah kalimat itu kan harus kapital. Kalian bisa cek cara menggunakan huruf kapital. Nanti silahkan revisi kembali, saya akan kasih rentang waktunya. Jadi ini nilainya baru 5. Yang kedua, ini udah benar nih penggunaan huruf kapital di awal. Hello sir, my name is Eti Ermita, kelas HTNC UIN SMA Banten semester 1. I don't understand English and I want study English with you this class. Ini sama sekali tidak ada tanda baca seperti titik atau titik koma di akhir sini nih ya. Harusnya kan ada di sini. Isinya sudah benar, menjelaskan diri bahwa namanya Eti dari kelas HTNC semester 1. Tetapi di sini dia juga menjelaskan saya tidak mengerti bahasa Inggris, sebab itu saya ingin belajar bahasa Inggris. Ini perkenalan dia benar. Ini baru, ini juga sama nilainya. 10 ya. Kenapa 10? Karena penggunaan huruf kapitalnya udah bener nih. Misalnya nama orang itu huruf kapital. Cuman ini nama jurusan juga harusnya huruf kapital. UIN harus kapital. Silahkan perhatikan cara penulisan huruf kapital di video yang sudah saya copy di link deskripsi ya. Huruf I juga. Ini nilainya 10, mending ya. Ini 10. Kemudian yang ketiga, ini kita lihat isinya my name is Hadiah Dini. Ini huruf awalnya benar kapital, kemudian nama orang tidak kapital. Di sini ada koma. Berarti kalimatnya baru 1 ya. 2 3. Kalimatnya 3, berarti nilainya baru 3. Kemudian ditambah isinya benar. My name is Hadiah Dini, I come from Rangkas Bitung. I was born 6 of June 2002. My hobby is swimming in the sea. My desire is lecture. Jadi ini nilainya lebih bagus dari yang kedua tadi, sekitar 15. Huruf kapital sudah benar, cuman nama orang di sini nih belum. Nama kota juga harus kapital, ini R-nya ya. Kemudian setelah koma itu harus ada spasi, atau kalau mau ya titik di sini. Ini juga harus ada spasi. Biasakan menulis spasi setelah koma atau setelah titik. My hobby, ini haknya terlalu besar ya, harusnya biasa aja. Jadi tidak semua huruf awalnya itu besar. Silahkan dicek cara penulisan huruf kapital di video yang lain. Ini 15 nilainya. Ini juga sama nih. Ada lagi dari mahasiswa kelas apa ini, tidak menyebutkan kelasnya. Hello sir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Henry. Nah ini belum kapital, kemudian kalimatnya baru 1 ini ya. Ini baru ini nih, huruf kapital awal, kemudian diakhiri titik. Cuman dia biar nambah banyak, jadi assalamualaikumnya dipanjangin. Hello sir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Henry. Have much friends in campus. Nah ini juga klausanya belum lengkap. Siapa yang memiliki teman? I love English because I want go from Australia see kangaroo. Oh, maksudnya saya suka bahasa Inggris karena saya ingin pergi ke Australia untuk melihat kangaroo. Thank you sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nilainya masih 15 ya.
Pertama, isinya hanya sedikit, ya. Yang kedua, kalimatnya hanya satu, klausanya juga hanya 2, 3, bahkan klausanya ada klausa dependent juga di sini, because ada kata because. Kemudian penggunaan huruf kapital seperti nama orang, ya, nama subjek, ini nama mata kuliah, kemudian nama tempat, ya. Terus pronoun I itu juga belum tepat. Yang kelima, hello everybody. Ini sama rasanya. Dia tidak menggunakan tanda baca yang tepat seperti di sini, di akhir sini nih tidak ada titik. Hello everybody, let me introduce my name, Muhammad Sahroni. Benar, ya, penulisan namanya benar. My address nih Rau, ini Rau ini nama tempat, harusnya huruf kapital R-nya. Serang, ini tidak mesti kapital semua, hanya S saja yang kapital. Selebihnya huruf kecil. The place on the birthday of December 12, 2003 where my school came from, SMA. Ini nama sekolah, ini harus kapital semua ini karena ini singkatan ya, akronim. Kemudian nama ini Islam, huruf besar karena dia salah satu dari agama. Pandeglang, Banten, ini nama tempat, harus huruf kapital awalnya. Ini nilainya baru 10. Untuk mencapai 60 ya harus diedit lagi. Nomor 6, ini ada mahasiswa lagi. Introduction, my name is Iwan Sutiawan, I am now in Mahad Al Jami'ah, I am from Serang City, I go by Mad. Ini kebanyakan koma, titiknya di sini satu, berarti hanya satu kalimat. Tetapi secara isi ini nilainya udah bisa dikatakan 30 karena lengkap ya. Nama saya Iwan, saya sekarang tinggal di Mahad Jami'ah, saya dari Serang. Saya pergi ke Mahad dengan motor. Saya lahir 12 Rabiul Awal, bukan tahun gajah tapi di sini. 2 bulan dari sekarang saya 19 tahun. Saya suka mendengarkan sejarah-sejarah Islam. Ini udah bagus sekali ya. Cuman tadi secara jumlah kalimat belum terpenuhi, baru hanya satu kalimat. Selanjutnya nomor 7, hello. Ini huruf kapital seharusnya di awal. My name is Fatin Edi Suparna, ini tidak konsisten. Ini kan nama orang. F, E besar betul. S-nya ini belum besar hurufnya, belum kapital. Kemudian I am from in. Nah, ini ada from in, dari di Serang, nama kota harus kapital. Ini hanya ada satu kalimat. Tapi sudah isinya udah bagus ya. Menjelaskan bahwa dia itu memperkenalkan diri, dia tinggal di mana, dia berasal dari mana, dia lahir di mana, kemudian dia sekarang ada di Serang nih, udah jelas. Kemudian dia menjelaskan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Disebutkan tuh kakaknya siapa namanya, ya, baik kakak laki-laki maupun kakak perempuan. Ya. Nah, di sini belum menjelaskan lebih detail tentang aktivitas kesehariannya di kampus. Ini nilainya 20 ya. Kalimatnya baru hanya satu ya, jadi belum bisa. Coba dibuat kalimatnya itu simple-simple aja. Yang ke-8, let me introduce myself. Ini bener nih, udah satu tuh bener. My name is Tatu Fatimah, betul 2, keren banget ini. You also can call me Tatu Ortimah, udah 3 tuh. Born in Bandung 25 Oktober 2001. Ini benar ya, tetapi ini nggak ada subjeknya siapa di sini. Lahir di Bandung. Maksudnya siapa yang lahir? Ini harusnya I was born di sini. Live in Tangerang. Ini siapa yang tinggal? Ini nggak ada subjeknya. Live in Tangerang. I am the last brother of 3 brother. Harusnya I am the last child ya, last child. Maksudnya saya anak terakhir. Last child tuh bukan band, tapi kalau ini kan last brother, dia kan namanya Tatu, perempuan pasti. Harusnya last sister atau last child of 3 sister atau of 3 brother boleh.
Graduated from MA Al Ma'mun. Ini siapa yang lulus nih? Harusnya I graduate ya. And now continue the study at UIN SMA Banten. Ini juga siapa yang melanjutkan kuliah. Ini bagus sekali nih. Ya hampir mendekati 50. Berarti belum lulus. Untuk lulus tugas supaya tidak remedial mengulang, maka dia harus 60 sampai 70. Kita lihat yang ke-9, mudah-mudahan lebih bagus nih. Ini banyak banget nih, kayaknya ada nih 20 ya. Tapi kita lihat titiknya. Mana nih? Set. Wah, hanya ada 1 titik. 2 ya. Berarti hanya sorry, ini ada banyak ternyata. Kita perkecil dulu. Nah, ini masih kelihatan ya. Kita lihat titiknya 1 ya. Kemudian 2 3 4 sampai sini 4 5. Udah tuh. Kalimatnya udah terpenuhi, baru 5. Berarti nilai kalimatnya 5. Kemudian kita lihat apakah isinya benar sesuai dengan perkenalan diri atau di luar. Hello, my name is Siti Febriawati. Nama saya Siti, my nickname Iwat. I was born in Solear on 7 February 2002, but I'm live in Jakarta with my family. I'm live with my mother and my father. I'm have a sister, but she has married and live with her husband. I'm student in campus of Banten, and every day I'm going to campus with motorcycle from my boarding school. Every day I'm wake up early. Mantap ini. Kontennya udah bisa dinilai isinya ini udah bisa dinilai 40. Kemudian kalimatnya tadi 45. Nah, dari segi klausa juga udah bagus. Ada subjek, sini ya ada verb seperti ini. My name subjek, verb adalah isnya. My nickname Iwat, ini juga belum tepat nih. Harusnya my nickname is Iwat. Ya. Secara klausa ini 10, jadi udah 55 nilainya. Kemudian cara penggunaan huruf kapital ini juga perlu diperhatikan. Siti Febriawati ini nama orang. Kemudian Iwat juga nama orang. Ini I-nya harus kapital. Solear ini kan nama tempat, nama kota. Harus kapital. Februari nama-nama bulan ya, seperti Januari, Februari, Maret, Rajab, Ruah, puasa, itu juga harus huruf kapital. But ini I adalah personal pronoun yang dimanapun tempatnya, mau di awal, di akhir, di tengah harus kapital. I am live, maksudnya aku tinggal. Ini harusnya I live. Ini harus diperhatikan nih kalimat nominal dan verbal. Saya rasa ini udah lulus ini, walaupun harus direvisi. Ini nilainya 60. Yang terakhir ini ada wah, ini lebih bagus, lebih banyak kayaknya. Wallahualam bagus enggaknya, kita cek dulu. Nah, ini nih. Kita lihat dulu jumlah kalimatnya. Kira-kira ada berapa ini? Ini ada berapa ya? Kalimatnya mana sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tidak ada satu kalimat pun, karena ciri dari kalimat adalah diakhiri tanda titik. Ini tidak ada titik ya, kecuali tanda titiknya di atas huruf I. Berarti ini belum. Meskipun banyak, terlihat banyak, ini bukan berarti nilainya banyak. Secara kalimat ini harus diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Tapi di sini belum ada. Tapi kita bersabar nih. Kalau direvisi sekali lagi ini bisa nilainya 90 ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita cek. Assalamualaikum. Hello sir. Ini juga kenapa huruf kapital di tengah. My name is Aziza Alawiyah, often called Zizai. Kok Zizai sih panggilannya? I was born on July 27, 2000 in Pandeglang, Banten. I study at a university in Serang City. Oke. Penggunaan huruf kapital pada nama orang udah tepat nih ya. Kemudian ini personal pronounnya harus kapital, benar. Nama bulan Julai, J-nya besar. Pandeglang, Banten, itu juga adalah nama kota. Ini udah benar sekali. Cuman sayang ini tanda titiknya ya.
Kemudian ini ada Pagelaran, ini kan nama kota atau nama desa kayaknya, Pagelaran. Harusnya huruf kapital. Pulau Sari juga nama kecamatan harus kapital. Oke. Ini nilainya secara konten lebih bagus dari nomor 9 tadi ya isinya ya. Ini nilainya 60. Terus ini apa lagi nih, huruf kapital semua. Ajiza Alawiyah, tidak ada rumus menggunakan huruf kapital semua untuk nama. Ini nilainya masih 60. Tapi kalau dia mau direvisi penggunaan tanda titiknya, ini bisa jadi nilainya 100 ya, atau 90 lah maksimal. Dari ke-10 tugas yang sudah mahasiswa berikan ini, kan tadi nilainya variatif, ada yang 10 sampai 60. Sebenarnya isinya udah bagus. Dan memang tugas ini kan mudah, memperkenalkan diri, Anda punya identitas diri. Lihat aja di KTP, kartu tanda penduduk. Saya tidak memberikan tugas yang susah seperti apa yang akan Anda lakukan untuk Indonesia 10 tahun ke depan. Enggak, itu kan tugas yang membuat Anda harus berpikir keras. Sedangkan tugas ini ya tadi hanya memberikan deskripsi diri aja. Tolong diperbaiki lagi kalau ingin lulus supaya tidak remedial di semester berikutnya. Sayang sekali waktu Anda jika harus digunakan untuk remedial tahun berikutnya. Bagaimana, sudah jelas? Apakah nama Anda ada di situ dari 10 mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas? Walaupun nama Anda tidak dimaksud di sana, tapi setidaknya dari contoh tadi Anda bisa mengambil pelajaran. Anda bisa melakukan revisi tugas Anda, kemudian dikumpulkan kembali. Ingat, perhatikan rubrik penilaiannya sehingga nilai Anda bisa maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.